suka-sukanya Kayo aja. Kalau seandainya dia dia pipis. Halo semuanya, balik lagi di channelku Florentina. Kali ini aku mau ngebahas soal hal-hal yang gak pernah dibahas tentang jadi mama baru. Soalnya kan sering banget tuh kalau aku pribadi, lagi-lagi aku selalu harus highlight aku pribadi, itu tuh selalu yang dibahas hal-hal baik jadi ibu. Atau kayak, ya anaknya lucu banget, aduh selamat ya jadi ibu segala macam. Tapi tuh kayak sebelum jadi ibu tuh kayaknya belum pernah gitu loh, atau misalnya aku yang belum pernah denger hal-hal yang gak enak sebenarnya jadi ibu baru tuh apa gitu loh. Jadi aku di sini mau ngebahas 5 hal tentang gak enaknya jadi ibu baru. Jadi kayak hal-hal yang aku ngerasa tuh kayak, kok kayaknya sebelumnya gak ada yang pernah bilang sama aku sih, ternyata tuh jadi ibu baru tuh kayak gini rasanya gitu loh. Jadi kayak ya of course indah banget akhirnya lahiran, punya baby, anaknya lucu, sehat semuanya gitu kan, kayak happy ending. Tapi prosesnya sebelum ngerasain happy endingnya itu tuh belum ada gitu loh kayaknya yang bahas. Jadi di sini aku mau bahas 5 hal dan yuk kita simak sama-sama videonya. Nomor 1. Jadi nomor 1 itu adalah terkejut, shock. Itu tuh aku ngerasain banget jadi mama baru, shocknya itu kayak apa gitu kan. Dan itu tuh nggak ada yang bilang, nggak ada penyesuaian, nggak ada waktu yang step by step penyesuaian jadi ibu tuh nggak ada. Semuanya dilakukan, prosesnya cuma hanya semalam. Jadi tiba-tiba lahiran gitu, brojol gitu ya kan, nih babynya, terus kamu tuh kayak yang terus ini anak bayi mau diapain ya gitu kan. Jadi tuh kamu tuh bener-bener ganti popok, terus nyusuin. Jadi proses nyusuin itu bener-bener aku ngerasa itu susah banget. Terus apalagi ya, ganti popok, nyusuin, dengerin anak nangis, terus selalu ngurusin dia. Padahal tuh pas aku tuh abis lahiran ngerasa kayak yang, aduh ini luka sesar masih sakit banget. Dan itu gak ada yang nolongin ya kan. Maksudnya kayak yang dengan luka perut yang nyeri, udah gitu tuh aku juga pas abis lahiran kena kayak alergi gitu. Jadi seluruh badanku kayak gatel-gatel. Dan di saat seluruh kepahitan hidup itu aku harus ngurusin baby sendiri gitu. Jadi kayak yang gitu, kenapa sendiri? Soalnya kan suami nggak bisa nyusuin gitu. Dia mungkin bisa bantuin aku ganti popok, tapi selama 2 minggu pertama, karena setelahnya itu dia harus kerja. Tapi habis itu kan semuanya aku ngurusin sendiri, jadi kayak gitu. Yang kedua, itu nggak ada yang bilang sama aku baik pada saat aku ikut Geburtsvorbereitung Kurs atau ikut kursus persiapan kehamilan dan kelahiran, itu nggak ada yang bilang sama aku kalau nyusuin itu susah banget. Jadi kayak nggak tahu ya, ini pengalamanku ya, jadi kayak warning aja gitu loh. Jadi kayak nyusuin itu tuh menurut aku prosesnya susah banget. Jadi kayak aku inget banget 3 hari setelah Kayo lahir itu tuh bener-bener masih proses inisiasi menyusui. Aku tengah malam begadang, terus dia nangis, terus habis itu aku cobain ya kan, ini gitu, kayak nyodain, terus mana perutku luka itu sakit banget. Jadi aku harus sambil nunduk-nunduk lah, jadi kayak udah kayak segala gaya itu dicobain, tapi ternyata ada aja masalahnya yang ternyata tuh Kayo nggak bisa nyusu dengan benar. Jadi kayak dia tuh nggak ngisep puting dengan baik dan benar gitu. Jadi air susunya keluar, terus beratnya makin turun. Terus habis itu aku dimarahin sama bidan yang di rumah sakit. Aduh bu, ini harusnya pakai nipple shield, tapi akunya bandel ya kan, karena aku ngerasa kok kalau pakai nipple shield kayaknya ribet gitu, aku harus nyuci. Jadi tuh kayak aku mau coba nyusuin langsung, tapi ternyata si Kayo nyusunya nggak bener, air susunya keluar, terus kayak ini nggak bisa nih kayak gini, nanti dikasih sufor apa segala macam. Dramanya banyak banget, ya ampun. Udah gitu kan di sini tuh kan nggak ada ASI booster atau apalah segala macam gitu yang kayak di Indonesia yang jual, nggak ada. Jadi di sini tuh bener-bener cuma usaha sendiri gitu loh. Dan itu tuh sebelnya mungkin karena aku memang kurang persiapan kali. Aku tuh model tuh kayak yang whatever comes it comes. Jadi aku ngerasa soal menyusui itu aku bakal belajar sendiri pada saat nanti anaknya ada. Gimana pun juga itu kan proses yang alamiah. Allah paling aku bisa gitu kan. Aku dulu mikirnya kayak gitu. Ternyata
itu bener-bener perjuangannya hebat banget. Jadi menurutku pribadi adalah proses nyusuin itu lebih berat daripada proses kelahiran itu sendiri, kayak gitu. Yang ketiga, ini juga nggak ada yang bilang, atau sebenarnya banyak banget yang bilang gitu kan, ya siap-siap deh gila jadi ibu baru tuh capek banget segala macem. Tapi menurut pengalamanku, jadi kayak hal-hal yang kayak gini tuh aku jarang banget denger, soalnya aku itu hidup di lingkungan childless gitu. Jadi kayak teman-teman seumuranku atau teman-teman mainku semua itu belum ada yang punya anak gitu. Jadi kayak teman-teman dekatku itu belum punya anak, dan aku tuh kayak lumayan yang pertama, jadi semuanya itu kayak dihadapin sendiri gitu, nggak ada yang tempat curhat gitu. Untung aku punya teman baik satu, namanya Raras, disebut special mention karena dia tuh selalu bilang, dia tuh selalu standby kalau misalnya aku punya pertanyaan apapun atau misalnya kayak gimana pun, aku tuh bisa selalu WhatsApp atau misalnya kayak telepon dia gitu, misalnya kayak bingung-bingung segala macem. Dan dia kebetulan udah punya anak duluan gitu, jadi tuh kayak aku ngerasa kalau misalnya ada teman-temanku yang sekarang punya anak atau misalnya kayak lagi hamil atau segala macam, aku selalu bilang kalau ada pertanyaan, gundah gulana atau misalnya butuh tips dan saran gitu loh, jangan segan-segan tanya sama aku, karena aku ngerasa itu ngebantu banget gitu. Walaupun di satu sisi itu terlalu banyak saran, apalagi saran-saran yang tidak diminta itu tuh sangat tidak membantu sebenarnya. Ada malah bikin galau, yang ada malah bikin bingung si ibu baru ya kan, karena dia sebenarnya nggak tahu mana yang benar mana yang salah. Nah kayak gitu. Tapi terlepas dari hal yang tadi aku sebut, jadi hal yang ketiga yang pengen aku bilang di sini adalah capek banget. Jadi capek bangetnya itu dalam arti capek yang sebenarnya aku nggak pernah ngerasain sebelum aku jadi ibu, lebih ke situ. Biasanya itu waktu aku sebelum jadi ibu atau sebelum punya Kayo, itu tuh aku tuh kayak kurang tidur gitu. Misalnya kayak kurang tidur, anggaplah biasa tidur dari jam 10 malam terus bangun jam 7 ya kan, terus tiba-tiba aku ada fase atau ada saat-saat dimana aku nggak bisa tidur, mungkin aku terlalu excited sama sesuatu hal, atau ya simply karena nggak bisa tidur aja gitu kan. Terus besok bangunnya harus pagi, dan itu tuh aku bisa kelayangan seharian, terus kayak bad mood banget gitu ya kan, terus yang kayak bener-bener kelayangan, sakit kepala, terus kayak ngerasa aduh kayaknya bentar lagi aku pilek kayak gitu. Tapi kalau baru punya anak bayi jangan harap kayak gitu, walaupun kamu misalnya capek banget, kamu tetap harus ngadepin. Misalnya Kayo kayak tidur jam 11 malam, terus kamu baru ketiduran, jam 1 malam Kayo bangun lagi, dia minta minta nete gitu kan, minta nenen. Kamu harus ngadepin, itu kan anak kamu gitu. Jadi kayak kamu bangun, kamu tetein, terus kalau dia diem tidur ya syukur gitu. In my case kayak gitu. Jadi dia kayak abis nenen ya tidur gitu, nggak pakai ganti-ganti popok, nggak pakai segala macem, dia tidur, terus aku ikutan tidur, tapi kemudian 2-3 jam lagi bangun karena dia harus minum susu lagi kayak gitu. Jadi kayak yang boro-boro ngeluh kayak aduh kurang tidur, aduh capek, aduh pusing. No way, lupakan. Dan hal-hal kayak gitu tuh kayak bener-bener warning buat kamu ibu-ibu baru gitu. Selama kamu misalnya masih hamil segala macem, enjoy your time. Bener-bener aku udah sering banget juga dibilang kayak gitu, enjoy your time. Tapi sebelum aku ngehadepin itu sendiri, aku nggak tahu ternyata rasa capeknya tuh ya segitunya gitu. Hal keempat yang mau aku bilang adalah aku nggak tahu ternyata abis jadi ibu itu, mungkin waktu sebulan atau 2 bulan pertama aku ngerasa kayak full of rasa capek doang gitu loh. Jadi kayak is there any joy? I don't know. Apakah itu ada kesenangan apa enggak? Aku ngerasa tuh kayak capek banget, terus terkejut, terus ditambah lagi hal keempat ini yang pengen aku tambahin adalah perasaan terombang-ambing. Jadi terombang-ambing itu adalah karena semuanya itu kan hal baru, tak ada persiapan mental gitu kan. Jadi kayak nggak ada yang step by step ini kayak gini, terus ekspektasi kamu nanti jadi ibu baru tuh apa gitu loh. Jadi kayak waktu aku kursus itu cuma diajarin bener-bener prakteknya. Jadi itu praktek bukan buat ngerawat bayi, tapi lebih ke cara lahiran, lebih ke situ, tapi bukan ngerawat bayinya gitu kan. Ngerawat bayinya itu dibantuin sama Hebame yang datang misalnya kayak 1 sampai 3 kali seminggu gitu ke rumah. Itu dia bisa jelasin aku punya pertanyaan apa aja, tapi kan in the end dia kan cuma datang itu cuma 3 kali seminggu, pertemuan itu sekitar setengah jam, tapi kan in the end tuh kan semuanya aku yang ngurusin kayak gitu. Nah terus jadi persiapan mental itu menurutku nggak ada, dan akunya juga kayak dulu ngerasa kayak gitu kayaknya, soalnya aku selalu mikir mau disiapin kayak apa juga biasanya nanti pada lapangan prakteknya beda lagi, cuma kan aku kaget aja gitu, lebih ke situ.
Terus apa namanya ya, nggak tahu sih ya kalau pengalaman ibu-ibu baru yang lainnya, tapi kalau misalnya pada saat aku itu kayak waktu kayak sekitar umur 4 bulanan, aku tuh ada perasaan terombang-ambing gitu loh. Jadi terombang-ambing dalam arti kata, oke, sekarang aku jadi ibu baru, terus roleku tuh kayak apa gitu loh. Jadi kayak orang selalu bilang, ya peran kamu kan sebagai ibu, iya, tapi transisi antara aku yang sebelum jadi ibu dan menjadi ibu itu tuh bener-bener kayak langsung banget dan gak ada yang nyiapin juga gitu loh mentalnya. Terombang-ambing itu dalam arti kata aku kan biasanya kerja kantoran, aku punya rutinitas bangun jam berapa, terus kerja jam berapa, pulang kerja jam berapa, habis itu aku masak apa segala macam gitu, atau mau saya belanja bulanan atau belanja mingguan. Jadi aku tuh punya rutinitas, atau misalnya mau ketemu temen ngopi bareng kayak gitu. Tapi once aku jadi ibu itu tuh bener-bener belum ada pola sama sekali loh. Pada saat at least 3 bulan pertama itu tuh nggak ada pola. Jadi kayak suka-sukanya Kayo aja. Kalau seandainya dia pipis, atau seandainya dia nangis, dia mau minta nenen segala macem, gak ada. Jadi kamu ngadepin apa yang di depan mata kamu aja gitu. Kamu misalnya itu susah banget untuk bikin schedule kamu kayak apa gitu. Jadi tuh aku ngerasa kayak bingung, atau seandainya kayak mengukur tingkat keberhasilan atau kesuksesan atas kerja keras kamu gitu. Jadi maksudnya kayak ya, kalau kan biasanya dari dulu kayak gitu ya, kenapa misalnya aku bisa sampai S2 di Jerman pun, jadi aku tuh selalu kayak nyusun ini kayak gini, ini plannya kayak gini gitu. Terus diukur udah bisa sampai mana, atau misalnya suksesnya sampai mana, seperti itu. Tapi kan kalau seandainya membesarkan anak, melahirkan anak, kamu kan nggak bisa ngukur apa sih namanya key return on investment atau segala macem, nggak ada gitu. Jadi kamu jalanin aja, yang penting kamu sehat, anak kamu sehat, that's it gitu. Cuma ya namanya perasaan kan nggak bisa bohong gitu. Jadi kalau misalnya kamu ngerasa macem-macem, ya itu perasaan kamu nggak bisa menolak bahwa perasaan itu datang. Dan yang terakhir atau last but not least, itu ada nomor 5. Ada nomor 5 itu adalah badanku yang ternyata berubah parah setelah jadi ibu. Itu udah banyak banget sih yang warning, itu banyak banget yang bilang badanku berubah parah abis jadi ibu. Walaupun semuanya itu kan sebenarnya tergantung genetika dan tergantung uang kamu. Lebih ke situ. Tapi aku ngerasa ini, jadi aku cerita pengalamanku aja, balik lagi ke ceritaku. Ya, badanku berubah parah adalah habis ngelahirin. Walaupun misalnya aku tuh nggak misalnya sih, jadi walaupun aku pada saat hamil nggak naik berat badan sebegitu banyaknya ya, mungkin kayak paling banyak mungkin 14 kilo deh, bahkan nggak nyampe 12, sekitar 12 sampai 14 kilo. Terus abis lahiran itu aku masih ada sisa berat badan 8 kiloan gitu kan, terus lama-lama turun. Tetap aja ternyata walaupun aku udah sampai di berat badanku sebelum hamil gitu, tapi tuh badanku tuh berubah parah. Jadi kayak perut yang jatuh ke bawah, jadi kayak yang jatuh gitu loh perutnya. Sayangnya aku nggak bisa nunjukin rahasia. Gitu, jadi perut yang jatuh gitu. Terus kayak stretch mark, which is normal gitu kan, semuanya punya. Terus apalagi ya, rambut sumpah. Highlightin satu lagi adalah rambut rontok parah. Itu rambutnya rontok parah banget. Biasanya tuh rambutku tebel ya kan, terus sekarang kalau dipegang tuh jadi kayak biasanya tuh segini, sekarang jadi kayak cuma segini gitu. Terus apalagi yang aku pengen liatin, ini nih anak rambut, sumpah lihat deh tuh. Dan aku nggak tahu yang ini tuh kayak diapain gitu yang enak. Soalnya kalau sana dikuncir, kalau misalnya kamu lihat di sini ada anak rambut, di sini ada anak rambut, sumpah tuh kayak jambul. Kayak gitu. Jadi kayak rambutnya rontok parah. Terus ada lagi juga bekas alergi aku, jadi kayak item-item di seluruh badan. Terus aku ngerasa kayak, ya ampun, ini baru punya anak satu tapi badan sebegininya. Terus aku selalu bilang sama suamiku, tolong kamu kerja keras yang banyak, karena abis ini aku mau operasi plastik di Korea. Kayak gitu. Oke, begitulah hal-hal yang bikin terkejut dan yang lumayan pahit aku alamin setelah aku jadi ibu baru. Jadi ada 5 hal yang tadi aku highlight. Itu kayak sebenarnya cuma sharing aja sih.
Nah, terus gimana sih cara aku untuk mengatasi hal-hal yang nggak enak pada saat aku jadi ibu baru? Ya, sebenarnya sih itu learning by doing, kayak hanya waktu yang bisa menyembuhkan sebenarnya. Terus apalagi aku ngerasa tuh kalau emang aku capek banget, aku lagi capek banget, itu jangan segan-segan minta bantuan jadi ibu baru, walaupun sebenarnya literally aku di sini nggak ada yang bantuin, karena kalau misalnya kamu ingat cerita tentang mertuaku, terus kayak orang tua aku juga nggak di sini ya kan, adik kakak segala macem gitu, tante, nenek, nggak ada gitu, paling aku cuma bantuin Hebama. Jadi aku bener-bener bergantung sama suamiku. Kalau seandainya emang aku ngerasa lagi capek banget, aku nggak mau masak atau aku nggak harus beberes segala macam, itu nggak ada yang protes, lebih ke situ sih. Nah jadi sekian sih kayak ceritaku. Next time aku lanjutin lagi ceritaku. Kalau pengalaman kalian gimana? Mungkin ada ibu-ibu yang mau sharing, ada ibun-ibun di sini yang mau sharing, tulis ya di komen kayak gitu. Terus apa ya, udah sih gitu aja. Makasih ya udah nonton video Kim, makasih udah dengerin curhatanku, udah dengerin sharing aku. Kita ketemu di videoku selanjutnya. Makasih, dadah.